Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Asbahna ala fitratil Islam ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslim wa ma kana minal musyrikin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa qadlasal muttaqun. Alhamdulillah, kita adalah salah satu hamba Allah yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini. Kita selalu diberi kesehatan dan kesempatan, selalu di dalam bimbingan dan hidayahnya, sehingga setiap pagi kita selalu mengawali kehidupan kita. Setiap hari kita selalu mengawali perjalanan hidup kita di dunia ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, ibadah-ibadah kita hari ini, mungkin juga hari kemarin dan hari esok, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai aset kita kelak yang melapangkan jalan kita, akses kita menuju surga, menuju kehidupan yang abadi, rumah yang memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini, maka marilah kita lanjutkan pengajian atau pembacaan kitab Wasiatul Mustafa, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di mana wasiat ini adalah juga diperuntukkan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang berpegang pada wasiat-wasiat ini, maka Allah akan memberi kehidupan yang sukses di dunia dan bahagia di akhiratnya. Maka pada kesempatan hari ini kita masuki pada bab yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sadaqi was shadaqati. Fi sadaqi was shadaqati, pasal yang menerangkan terkait dengan kejujuran, jujur, sedekah, wasodakoti, dan pertemanan, barengan akancah. Sedekah, jujur, wasodakoti, dan pertemanan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali terkait dengan masalah kejujuran? Dan bahkan jujur ini adalah merupakan salah satu sifat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya juga ada pada diri kita, siddiq.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sadaqi was sadaqati. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Ali wahai Ali, usdub wa in darruka fil ajili fa innahu yanfa'uka fil ajili. Wahai Ali, usdub jujurlah kamu, wa in darruka, walaupun membahayakan, artinya tidak membawa manfaat bagi kamu, fil ajili, di dalam kehidupan di dunia, wa innahu yanfa'uka fil ajili, sesungguhnya jujur itu adalah membawa manfaat, memberikan manfaat fil ajili, nanti di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, jujurlah kamu, walaupun kejujuran itu tidak membawa manfaat. Bahkan wa iyadurruka, walaupun itu membahayakan dalam kehidupan kamu, walaupun itu menguntungkan bagi kamu di dalam kehidupan di dunia. Dan jujur itu adalah merupakan akan memberikan manfaat kelak di akhirat. Kalau kita melihat dalam fenomena kehidupan di masa sekarang, sulit kita mencari orang-orang yang memang jujur. Karena jujur itu ulama letaknya ada di hati. Dan hati itu merupakan ra'isul jawarih, pemimpin dari segala anggota badan. Apa yang dilakukan oleh anggota badan kita adalah atas perintah hati. Mata melihat yang baik, melihat yang jelek, yang maksiat. Itu adalah kenapa? Karena itu ra'isul jawarih yang adalah atas perintah hati. Tangan berbuat, meng-markup anggaran misalnya, semuanya itu kemudian ditandatangani adalah semuanya itu ada perintah hati. Karena hati itu adalah ra'isul jawarih, pemimpin dari segala anggota badan. Kemanapun kaki kita ini melangkah, semuanya adalah atas perintah hati. Lisan kita berbicara baik, berbicara jelek, semuanya adalah atas perintah hati. Bahkan pikiran pun, jalan pikiran kita itu juga berpikir atas perintah hati. Karena itu maka jujur itu adalah, kata ulama, letaknya ada pada hati. Dan kejujuran itu akan membawa pasti, karena ini merupakan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa jujur itu akan membawa kemanfaatan nanti dalam kehidupan akhirat. Dari semua sisi kehidupan ini memang sekarang ini kan termasuk rusaknya negara, banyak kebocoran anggaran baik di daerah, di pusat, di tingkat kementerian. Di tingkat ini adalah kenapa? Karena adanya krisis kejujuran. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus berwasiat kepada Sayyidina Ali, usduk, berjujurlah kamu, baik yadurruka fil ajili, walaupun kejujuran itu adalah tidak membahayakan, tidak memberikan manfaat kepada kamu dalam kehidupan di dunia, wa innahu yanfa'uka fil ajili, dan jujur itu akan memberikan manfaat kepada kamu di akhirat. Di dalam berbisnis kadang juga kita juga begitu. Dalam sisi kehidupan sekarang ini memang sulit untuk menjalani satu sifat kejujuran. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah jelas di dalam Al-Qur'an, wa idul mutaffifin, itu adalah bagian dari perilaku orang yang tidak jujur, kecurangan. Di dalam bisnis juga sering kita melihat
kecurangan-kecurangan. Itu bagian dari fenomena ketidakjujuran, sehingga Allah Subhanahu wa taala tegas di dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin. Wala taqdi fa inna fa'uka fil ajili fa innahu yadurruka fil ajili. Dan janganlah kamu berdusta. Walaupun berdusta itu memberikan manfaat kepadamu sekarang di masa kehidupan di dunia, tapi membahayakan padamu, kata Rasulullah pada Sayyidina Ali, fil ajil, nanti di akhirat. Janganlah kamu berdusta walaupun dusta itu membawa manfaat dalam kehidupan kita di dunia. Carpak. Bahkan dalam hadis lain bahwa carpak ini, dusta ini adalah merupakan salah satu sifat bagi orang munafik. Kenapa? Karena yang diucapkan dengan yang ada pada dirinya, yang ada pada di hatinya itu adalah tidak sama, berbeda. Saya pernah mendengar itu orang carpak dia biasa. Nah, adalah bukan carpak kepada orang, tapi carpak pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena yang disampaikan, dikatakan itu berbeda dengan yang ada di hatinya. Dalam fenomena kehidupan sekarang ini orang kan lebih banyak senang berdusta. Kenapa? Karena dusta itu akan memberikan manfaat dalam kehidupan dunia, padahal membahayakan sekali di dalam kehidupan akhirat. Terus terkait dengan pasal ini juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, ya Ali, wahai Ali, mangkasurat dunubahu zahaba bahauhu. Mangkasurat, siapapun orangnya, barang siapa yang kasur, yang banyak dunubahu dosanya, zahaba bahahu, maka hilanglah kewibawaannya. Orang yang ahli maksiat, orang yang ahli dosa, itu sama sekali tidak punya kewibawaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melanggar perintah-perintah Allah, yang tidak menjalankan perintah-perintah Allah ataupun malah melanggar daripada apa yang dilarang oleh Allah, sehingga dia selalu bermaksiat, tidak menegakkan sholat dan perintah-perintah yang lain, bahkan tidak menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang muslim, sebagai orang beriman, sehingga potensi untuk menimbulkan dosa. Maka dia tidak punya, bahkan tidak punya kewibawaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadapan manusia pun juga akan hilang kewibawaannya. Tidak mempunyai kehormatan. Oleh karena itu kata Rasulullah, barang siapa yang banyak berbuat dosa, maka akan hilanglah kewibawaannya. Justru kalau dikaitkan dengan bahasan yang pertama ini adalah jujur ini juga akan menimbulkan efek dosa. Orang yang tidak jujur akan menimbulkan dosa. Kenapa? Karena yang diucapkan oleh lisannya itu berbeda dengan yang ada di hatinya. Sehingga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang itu oleh Rasulullah sebagai itu tanda-tanda orang munafik, dan orang munafik itu tidak asfali, dalam lapisan yang paling bawah di dalam neraka itu. Ini memang sangat berat apa yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bagi kita adalah merupakan wasiat yang sangat penting, karena dalam kehati-hatian kita di dalam menjalankan kehidupan di dunia, jangan hanya mencari kebahagiaan, keuntungan dalam kehidupan dunia, tapi juga kita akan menjalani, karena kehidupan bagi manusia ini adalah berproses terus. Kehidupan di dunia ada alam barzah, ada alam akhirat, dan nanti endingnya pada
kehidupan di surga. Itulah rumah kita nanti yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa, yang selalu berpegang pada wasiat-wasiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Barangkali kesempatan hari ini sampai di sini dulu. Mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang akan dilanjutkan dengan wasiat-wasiat lain, wasiat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, yang juga untuk kita semua sebagai umat Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita pada hari ini, hari Jumat Sayyidul Ayyam, adalah duduk yang selalu membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Tidaklah keluar kita dari majelis ini kecuali kita sudah mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari masjid ini kecuali dosa-dosa kita sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberi keberkahan di dalam umur kita, rezeki kita, dan semua yang kita kerjakan adalah merupakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.